apa kabar? Oke, di sini aku akan general reading nih untuk kamu pertanggal 5 sampai dengan tanggal 12 Juli tahun 2021. Gimana sih perkembangan kehidupan kamu, karir kamu, keuangan kamu, dan juga asmara kamu? Oke. Sebelum itu, di sini aku mau ngucapin banyak terima kasih untuk Leo yang selama ini udah nemenin aku dalam readingan aku. Semoga kamu di sana selalu sehat, bahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Oke Leo, di sini aku akan mulai shuffle. Ada Queen of Wands di sini ya. Dan juga ada Knight of Cups. Oke Leo, di sini kalau yang aku lihat ya mengenai situasi kehidupan kamu saat ini, kamu lebih fokus di karir dan juga fokus berjuang atau berusaha mengenai sesuatu nih. Misalnya mungkin kamu ada harapan untuk mengembangkan karir kamu gitu. Nah, di sini mungkin kamu sedang memplanningnya dan berusaha atau bekerja keras untuk mewujudkan harapan kamu dalam karir gitu. Atau mungkin ada harapan lain di sini ya. Dan kamu intinya mungkin saat ini lebih fokus untuk mewujudkan harapan kamu. Entah itu apa dan bagaimana, kamu bisa menyesuaikan sendiri ya. Baik. Di samping itu, di sini mungkin jika ini dalam hal asmara, mungkin kamu saat ini telah menyukai seseorang, ya. Dan setelah itu kamu berusaha untuk mengutarakan perasaan kamu kepada seseorang tersebut, gitu. Dan di sini kalau yang aku lihat sih, kamu mencoba untuk menjadi diri sendiri ya dalam melakukan berbagai hal. Kamu nggak ingin dianggap orang remeh gitu ya. Di sini kamu berjuang ya, bagaimana caranya agar kamu tuh bisa diakui, kamu bisa menunjukkan siapa sih diri kamu sebenarnya gitu kalau yang aku lihat. Dan di readingan ini, di tanggal readingan ini, kamu mulai menjadi seseorang yang lebih mandiri daripada sebelumnya kalau yang aku lihat ya. Mungkin kamu berusaha untuk memanage semuanya dengan baik gitu, dengan cara kamu sendiri gitu. Oke, Leo. Di sini aku akan shuffle lagi untuk situasi kamu. Untuk situasi karir kamu ya. Sebentar. Tadi aku pause dulu ya sebentar. Oke, untuk situasi karir zodiak Leo di tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 Juli tahun 2021. Ada Seven of Swords. Ada Six of Cups, ada The Death, ada The Hangman. Oke. Untuk karir kamu di minggu ini, kalau yang aku lihat banyak sekali hal-hal yang membuat kamu ngerasa toksik, ngerasa ragu, ngerasa khawatir akan sesuatu di sini ya. Dimana ini melibatkan orang lain, bisa jadi rekan kerja kamu ya. Kamu mungkin curiga dengan seseorang ya, mungkin seseorang itu mempunyai niat yang kurang baik terhadap kamu, atau seseorang itu mencoba untuk menjatuhkan kamu di pekerjaan gitu. Nah, mungkin kamu sedang memikirkan itu ya. Nah, di sini bisa jadi juga ada pihak-pihak yang kurang baik ke kamu, baik di sifat, sikapnya gitu loh, atau perilakunya kepada kamu gitu. Dan di sini kamu tuh mungkin berpikir, kenapa sih mereka seperti itu ke aku? Padahal di sini aku merasa nggak punya salah apa-apa sama mereka. Tapi kenapa mereka tuh memusuhi aku gitu misalnya ya. Nah, di sini mungkin kamu sedang membingungkan itu ya. Kenapa gitu loh? Padahal kamu tuh merasa kalau kamu nggak punya salah apa-apa nih sama mereka. Kamu juga nggak pernah berbuat yang salah kepada mereka gitu. Nah, di sini jika memang situasinya seperti itu ya, kamu sedang merasa curiga, khawatir, atau mungkin sedang ngerasa ragu terhadap sesuatu, mungkin kamu perlu untuk mengakhiri pemikiran negatif kamu ini ya. Karena apa?
kita harus selalu berbuat baik kepada semua orang ya. Jadi jika memang ada orang-orang yang toksik, ingin mengganggu kita atau ingin mengusik kita dengan ucapannya gitu misalnya, atau dengan perilakunya, ya sudah biarkan saja gitu ya. Toh itu urusan dia sendiri, mau dosa atau enggak itu kan urusan dia sama Tuhan gitu. Jadi di sini kita hanya perlu untuk selalu bersikap baik dan selalu berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada mereka yang sudah kurang baik sama kita gitu ya. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu sih untuk di karir atau pekerjaan kamu. Intinya mungkin ada beberapa pihak yang toksik, yang gak suka sama kamu dan kamu ngerasa gak nyaman. Nah, kamu perlu untuk mengakhiri itu. Nah, gunanya apa? Agar pekerjaan kamu ini bisa berjalan dengan lancar lagi, karena kamu fokus di kerjaan. Tapi kalau kamu fokusnya di situasi yang toksik ini, kamu gak akan bisa mengerjakan pekerjaan kamu dengan baik gitu loh. Jadi kamu perlu fokus ya. Jika emang ada orang-orang yang toksik, ya sudah cuekin aja, gak usah diambil pusing gitu ya. Oke, sekarang untuk situasi keuangan zodiak Leo yang situasi keuangan zodiak Leo ya. Baik, di sini ada The Emperor dan juga ada Nine of Pentacles ya. Untuk di keuangan di sini kalau yang aku lihat sih keuangan kamu masih stabil ya. Dan kamu bisa memanage keuangan kamu dengan baik di sini kalau yang aku lihat ya. Wow, ini merupakan sesuatu yang baik untuk kamu ya. Sorry, tadi aku pause dulu ya. Oke. Untuk di karir atau pekerjaan, mas aku di keuangan. Di sini emang benar-benar kamu bisa memanage keuangan kamu dengan baik. Jadi ketika kamu merasa ada situasi yang nggak baik di pekerjaan kamu, ini nggak memengaruhi keuangan kamu gitu ya. Oke, mungkin di situasi keuangan seperti itu ya nggak ada yang perlu kamu cemaskan, asalkan di sini kamu bisa mengelolanya dengan baik ya. Kamu selalu mendahulukan hal-hal yang penting dulu gitu loh, daripada hal-hal yang nggak ada manfaatnya untuk saat ini ya. Oke, Leo, di sini aku akan save untuk asmara kamu yang single. Yang single ada Two of Cups in reverse ya. Oke, untuk situasi asmara kamu yang single di sini kalau yang aku lihat, mungkin kamu tengah menyukai seseorang ya. Tapi ternyata seseorang yang kamu suka itu nggak mempunyai perasaan yang sama ke kamu ya. Jadi misalnya gini, mungkin kamu statusnya single, lalu kamu PDKT nih sama seseorang. Mungkin awalnya kamu tuh ngerasa dia mempunyai perasaan ke kamu, sehingga kamu sehingga kamu mau memberanikan diri untuk PDKT nih sama seseorang itu ya. Tapi ternyata ketika kamu udah PDKT ya, mungkin kamu juga udah mengungkapkan perasaan kamu, dianya malah memilih orang lain atau dia nggak punya perasaan yang sama ke kamu gitu. Dan di sini mungkin kamu ngerasa kecewa ya. Oke, untuk Leo yang single di sini jika memang situasinya seperti itu, semoga kamu bisa cepat move on ya dari seseorang ini dan melanjutkan kehidupan kamu terlebih dalam hal asmara ya. Oke, seperti itu untuk yang single mungkin, tapi aku ingatkan jika ini tidak sepenuhnya resonate ya. So, sekarang aku akan save untuk kamu Leo yang berpasangan. Ada Judgment di sini, oke. So, ada Two of Pentacles in reverse. Untuk Leo yang berpasangan, aku ngerasain di sini energi kalian kurang seimbang, di mana antara kamu dengan pasangan kamu ini selalu bertolak belakang ya. Misalnya kamu inginnya seperti ini, pasti pasangan kamu nggak ingin seperti ini, inginnya seperti itu. Jika pemikiran kamu seperti ini, pasangan kamu pemikirannya seperti itu, dan seterusnya, sehingga menimbulkan perdebatan antara kalian di sini kalau yang aku lihat ya. Oke, mungkin kalau bisa dibilang untuk Leo yang berpasangan saat ini kalian lebih sering berbeda pendapat ya. Jadi kayak ngerasain gak nyaman gitu loh, walaupun dengan pasangan sendiri. Tapi di samping itu di sini entah kenapa ada karma yang sedang berjalan. Misalnya gini,
Mungkin maaf ya jika dulu kamu pernah maaf ya, mungkin pernah semaunya sendiri nih, atau sesukanya sendiri sama seseorang, atau maksud aku sikapnya kita sama seseorang tuh semaunya sendiri gitu. Nah mungkin di sini ada karma yang terlibat, ada karma yang berjalan. Tapi ini kalian bisa menyesuaikan sendiri dengan situasi kalian masing-masing ya. Bagaimanapun situasi kalian saat ini, Leo yang berpasangan, ini mungkin ada hubungannya dengan karma mengenai apa yang telah kita lakukan di masa lampau gitu. Lalu apa sih hal-hal yang harus diperhatikan untuk Leo yang berpasangan? Ada Six of Wands ya. Oke, untuk Leo yang berpasangan di sini, kalau yang aku rasakan ya, apa sih hal-hal yang harus diperhatikan? Mungkin kalian harus sama-sama menyadari ya, jika mungkin perjuangan cinta kalian untuk dapat bersatu tuh sangat berliku sekali ya dulu. Jadi ketika saat ini kalian sudah bisa bersama, apapun yang terjadi ke kalian ya kalian harus bisa nerima gitu. Kalian harus bisa memaklumi situasi yang terjadi gitu. Kita harus bisa menerima kekurangan pasangan kita dan juga kelebihannya gitu ya. Karena apa? Di sini kalau yang aku lihat, jika kita tidak bisa untuk menghandle semua ini ya, atau kita tidak bisa menyetir pasangan kita ya, istilahnya seperti itu ya. Misalnya gini, kalau dia tuh orangnya egois misalnya ya, kita harus bisa sering-sering bersabar dan mengalah gitu ya. Maka kedepannya jika kita tidak bisa seperti itu, mungkin akan runyam gitu loh, apa itu namanya, hubungan kalian gitu ya. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan perasaan, menyeimbangkan situasi juga. Kalau memang pasangan kita sikapnya seperti ini ya, kita harus bisa mengimbangi ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Misalnya jika dia orangnya egois ya, kita harus bisa sering mengalah, bisa sering memberikan dia sedikit kebebasan dalam berpikir. Tapi walaupun seperti itu bukan berarti kita tidak peduli ya, itu enggak. Kita tuh bersikap seperti ini agar dia menyadari dengan sendirinya apa yang salah di dia gitu ya. Karena apa? Jika kita mengingatkan dia, mungkin itu semua belum tentu bisa diterima dengan baik gitu loh. Jadi kita berusaha untuk bersikap dan bertindak yang bisa membuat dia menyadari mengenai kesalahan yang mungkin masih ada di dia gitu ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu sih. Oke. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu sih untuk Leo yang berpasangan ya. Selepas itu mungkin aman-aman aja di sini. Mungkin yang menjadi kendala utama yaitu perbedaan pendapat antara kamu dengan pasangan kamu. Sehingga di sini kalian harus bisa saling memaklumi ya mengenai kekurangan masing-masing ya. Jadikan kekurangan itu sebagai kelebihan, oke? Well, Leo, mungkin cukup sampai di sini dulu readingan kita. Semoga readingan ini bermanfaat. Ambil positifnya sebagai motivasi dan semangat kamu, dan buang negatifnya atau jadikan negatifnya sebagai bentuk kehati-hatian kamu ke depannya. Untuk kamu yang resonate ingin melakukan personal reading, bisa menghubungi aku lewat WhatsApp yang ada di deskripsi box. Kamu bisa cek di sana. Kemudian untuk kamu yang tidak resonate ya sudah tidak usah diambil pusing. Mungkin ini bukan energinya kamu. Well, Leo, terima kasih banyak sudah menonton readingan ini sampai akhir. Salam santun, salam rahayu, dan sampai jumpa di readinganku berikutnya. Bye, Leo.